Ini kan kalau kita lihat kemarin gitu ya, Presiden Prabowo Subianto mencopot kepala BGN kala itu yakni Dadan Hindayana dan kurang dari 24 jam akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Benarkah Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui atau sudah mendapatkan laporan-laporan soal Dadan CS? Ya, saya ingin mengatakan ya, kita memberi apresiasi kepada Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa beliau tentu berkomitmen, bukan hanya sebatas pidato. Kalau kita lihat perjalanan pemerintahan ini, sudah banyak sekali kasus-kasus yang baik yang ditangani oleh KPK, kepolisian, begitupun kejaksaan. Apalagi kejaksaan ya, yang kita lihat akhir-akhir ini memang masif sekali kemudian untuk melakukan pengungkapan terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Jadi kita patut bersyukur tentunya punya presiden yang seperti Pak Prabowo, karena beliau punya komitmen yang kuat untuk terus bagaimana sebenarnya kita membenahi bangsa ini. Karena kan kalau ini tidak dilakukan, maka Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa ini tidak terjadi, ada ketimpangan yang sangat jauh ya antara masyarakat kita di bawah dengan yang di atas. Contoh misalnya kalau kita lihat yang ditangani oleh terutama Kejaksaan Agung ya, banyaknya perusahaan-perusahaan yang selama ini yang dianggap sudah banyak sekali mendapatkan keuntungan, tetapi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan ini bukti bahwa Pak Prabowo serius untuk memberantas ini dalam rangka agar pemerataan ekonomi ini tentu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang poin yang paling penting yang harus kita apresiasi terhadap keinginan kuat Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. Oke, kita juga apresiasi karena apa? Kalau soal program prioritas MBG ini kan memang uangnya dari rakyat dan untuk rakyat lagi, begitu ya. Tentu harus ada transparansi di sana, begitu ya, untuk bisa melakukan pelaksanaan yang benar-benar bisa optimal. Nah, kalau menurut Mas Adi Pray, penahanan Dadan CS ini memang sudah terprediksikah sebelumnya? Ya, dua hal sebenarnya, Adisti. Pertama, kalau kita membaca argumen-argumen survei, termasuk survei yang terbaru kita punya di bulan April, salah satu approval rating yang menyebabkan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo itu masih relatif cukup tinggi selain MBG adalah soal pemberantasan korupsi. Jadi selama kurang lebih sekitar setahun 6 bulan, ketika begitu banyak pengungkapan kasus-kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh kawan-kawan Kejaksaan dan KPK, hasil koruptornya juga duitnya itu dipamerin, itu sesuatu yang menurut publik cukup bagus. Ini menegaskan betapa salah satu persoalan kebangsaan kita dieksekusi oleh pemerintah. Kan selama ini kita selalu teriak-teriak soal korupsi. Ini kok banyak sekali yang tidak tersentuh, kemudian masih berkeliaran, jumlahnya cukup fantastis. Tapi ketika di tangan Pak Prabowo Subianto, pengungkapan itu mendapatkan hal-hal yang sifatnya cukup membuat publik itu dengan kinerja Pak Prabowo. Ada dua top of mind. Apa yang kemudian membuat publik itu puas kepada Pak Prabowo? Satu adalah MBG, yang kedua adalah soal pemberantasan korupsi. Itu satu. Yang kedua, soal pergantian Pak Dadan Hindayana dan dua wakilnya itu, bagi saya sebenarnya ini adalah untuk menjawab tantangan publik. Bahkan banyak pihak yang ngomong kenapa nggak dari tahun lalu, ini sih diganti gitu ya. Karena kan sebenarnya begitu banyak compang-camping dalam praktiknya. Jadi menurut Anda ini cuma menunggu waktu? Menunggu waktu. Tentu presiden itu bukan tidak mendengarkan masukan dan aspirasi publik. Tapi kan seringkali siapapun yang memberikan masukan, kritik, bully-bullyan di medsos, maunya kalau kritik sekarang langsung dieksekusi. Kan tidak sederhana itu. Pasti presiden dan para pembantunya punya atensi terkait siapapun yang dikritik. MBG dalam banyak hal kan tidak diprotes oleh publik. Ini dianggap sebagai program populis. Yang dikritik itu adalah implementasinya. Betul. Kok ini sih banyak keracunan sih gitu ya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya kontroversial dari Pak Dadan dan kawan-kawannya ini kan sebenarnya sudah disorot. Di tengah efisiensi tapi kemudian ada pengadaan. Motor listrik lah, anggarannya fantastis lah, kaos kaki, laptop, macam panjang kali lebar. Jadi hal-hal yang semacam ini yang menurut saya anti klimaks, yang mengkonfirmasi sepertinya bagi presiden bahwa ini tidak bisa ditoleransi. Yang kedua tentu yang menjadi atensi yang cukup serius, karena tidak lama setelah dicopot dalam posisinya, 3 pimpinan BG ini langsung berurusan dengan hukum. Itu artinya apa? Bahwa kritik publik yang selalu mengatakan bahwa MBG itu rentan, diselewengkan, disalahgunakan, itu akan konfirmasi. Yang ingin saya katakan adalah di pemerintahan kali ini siapapun yang jadi pejabat publik, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan yang
pejabat-pejabat yang lain. Jangan pernah main-main dengan duit negara, udah itu saja. Dan saya kira Pak Prabowo Subianto ketika bilang akan mengejar korupsi itu sampai Antartika itu bukan main-main. Meski banyak di medsos lah khususnya, ini omon-omon. Tapi bagi saya penindakan kasus korupsi Indonesia cukup luar biasa. Fluktuasinya itu naik terus, tidak pernah turun. Dan saya kira kalau persoalan korupsi, kalau betul ada temuan-temuan di MBG itu hal-hal yang menyimpang, tentu jangan hanya berhenti di 3 orang ini. Harus ada ya hal-hal yang lebih konkret, komprehensif, harus diungkap. Ini duit negara kok untuk kepentingan rakyat, bukan untuk yang lain.